with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Kamu bisa kirim cerita kamu juga ke Teri Diary lewat email rintikseduhid@gmail.com. Hai Paus, terima kasih sudah memilih ceritaku untuk kamu bacakan. Mungkin ini bukan cerita yang luar biasa, tapi bagiku adalah bagian yang pernah membuat hidupku terasa penuh, meski hanya sebentar. Terima kasih karena sudah menyediakan ruang aman untuk hati yang gak tahu kemana harus pulang. Love, terima kasih kembali. Beberapa cerita gak ditulis untuk diselesaikan, hanya untuk dirasakan sebentar lalu dilepas pelan-pelan. Cerita ini adalah salah satunya. Aku ketemu dia September 2023 di tempat yang gak pernah kuduga, dunia maya. Ruang tanpa tatap, tapi entah kenapa terasa nyata. Sejak awal kami gak pernah bicara banyak, tapi dalam sedikit kata yang dia ucapkan, aku merasa tenang. Seolah aku gak sedang berbicara dengan orang asing, seolah aku sedang pulang. Kami punya banyak kesamaan, salah satunya kami sama-sama suka lagu-lagunya Taylor Swift. Dan saat dia bilang begitu, aku hanya bisa tersenyum dalam hati, karena akhirnya ada seseorang yang bisa mengerti bahasa yang sama denganku. Dia tahu hal-hal kecil yang aku suka. Lagu-lagu yang kuputar diam-diam. Dia pernah mengirim foto langit dan bilang, "This remind me of you." Dan sejak itu, aku mulai percaya mungkin perasaan ini gak sepihak. Kami gak setiap hari chattingan, tapi ketika dia menghilang sebentar dan kembali, rasanya seperti musim yang datang tepat waktu. Aku gak tahu apa nama hubungan kami. Gak pernah ada label, gak pernah ada pernyataan. Tapi yang aku tahu, I felt safe, I felt seen, and I felt enough. Dari luar mungkin gak terlihat apa-apa, tapi di dalam, aku tumbuh bersama harapan yang perlahan aku rawat. Seperti banyak cerita yang gak jelas arahnya, kami mulai menjauh. Bukan karena marah, bukan karena bosan, hanya karena gak ada yang cukup berani untuk tinggal. Sampai akhirnya aku sadar dia sudah benar-benar pergi. On a random day, Mei 2025, dia menghapusku dari hidupnya tanpa satupun kata perpisahan. Dan itulah titik yang paling menyakitkan buat aku. Bukan karena kehilangan, tapi karena aku gak pernah tahu apa yang sebenarnya hilang. Sejak hari itu aku bahkan takut mendengar lagu-lagunya Taylor Swift. Lagu yang dulu membuatku merasa dekat dengannya, sekarang hanya membawa sesak. Because now, every lyric feels like a version of us that never got the chance to exist. A story we never became. Tapi kalau ada yang tanya apakah aku membencinya karena dia pergi begitu saja, aku akan jawab, aku tidak pernah membencinya. Aku tidak menyesal pernah mengenalnya, karena dalam seluruh diam yang dia beri, aku pernah merasa sangat hidup. Aku pernah merasa berarti. Dan untukku, itu cukup. Maybe I don't need closure to heal. Maybe I just need to stop asking why and start saying thank you. Terima kasih karena pernah membuatku merasa dicintai walau sebentar. Terima kasih karena sempat singgah walau tidak pernah benar-benar tinggal. Dan terima kasih untuk semua lagu yang kini kuputar dengan hati yang sedikit lebih kuat. Karena meskipun kami gak pernah jadi apa-apa, aku pernah merasa segalanya. Terima kasih Paus karena sudah mendengarkan cerita yang tidak selesai, tapi pernah membuat hatiku penuh. Nih makin kesini Teri Diary ini emang makin deh asli. Remuk banget perasaan aku bacanya. Dan dari Teri Diary hari ini, aku dibawa untuk mengenal sebuah sudut pandang baru. Bukan untuk bertanya, tapi untuk berterima kasih. Ini menarik banget nih. Karena kayaknya sekali lah dalam hidup kita pernah berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan semacam, kenapa ya gak berhasil? Kenapa ya dia gak seberusaha itu? Kenapa ya gak bisa dicoba lagi? Kenapa ya rasanya masih selalu sedih? Kenapa aku masih aja gak terima? Pokoknya kita cuma bisa terus bertanya. Apalagi kalau udah malam. Wah, kayak pas siang kita udah bisa ngerasa baik-baik aja.
kita udah bisa ngerasa seperti, oh ternyata aku bisa ya gak ada dia. Tapi kalau udah malam, kita kembali berputar di lingkaran pertanyaan yang sama. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sesak. Perasaan sedih dan kangennya tuh kayak mati nyala gitu gak sih? On off. Kadang gak apa-apa, kadang keinget lagi, kadang udah lupa, tapi kadang oh no, here we go again. Relapse lagi gue. Pulang dari awal nih usaha move on gue. Sampai akhirnya aku cerita ke temanku. Terus jawabannya masih aku ingat sampai sekarang. Gak akan bisa aku lupain juga sih. Dia bilang, karena lo cuma inget kenangan buruknya aja. Itu yang membuat lo jadi gak bisa terima. Kalau lo inget kenangan yang baik-baik, meski gak banyak, tapi semuanya akan jauh lebih mudah. Dan bener aja, emang gak langsung berhasil, tapi beneran terasa lebih mudah, lebih ringan aja gitu. Aku jadi lebih menerima meski dalam bentuk sebuah rindu. Ya karena jelas pasti kangen banget sama semua waktu baik yang pernah kita lalui sama dia. Meski ceritanya gak tepat buat kita, gak apa-apa untuk kangen, karena gimana pun juga dia emang pernah jadi bagian dari hidup kita. Jadi perasaan itu wajar banget. Tapi seperti yang diceritakan sama Teri pengirim cerita hari ini, bahwa kita bisa milih untuk membuat kenangan itu gak terlalu menyakitkan dengan berterima kasih. Makasih untuk cerita sebentarnya. Makasih udah membuat aku kembali merayakan perasaan itu. Makasih pernah jadi sumber kenyamananku. Tapi meski udah lebih baik, masih ada satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Tentang kenapa harus kamu sih orang yang gak tepat itu?